Harusnya kita menjadi orang yang dalam. Kristen yang dalam dengan Kristen yang permukaan. Itu bedanya di sini, beda pada prinsip-prinsip pelayanannya. Orang Kristen yang dalam dengan orang Kristen yang asal-asalan, beda. Yang satu status, yang satu lagi bisa dilihat dari perbuatannya. Wow, orang ini memang beda. Ikut Roh Kudus itu harus sampai dalam. Dan kita harus mau dibentuk sama Roh Kudus sampai sakit. Dan kita belum tahu apa itu sakit sampai sebelum kita rasa mau quit. Terima kasih Tuhan, justru ketika kami merasa seperti sudah gak tahan, hampir menyerah, justru waktu itulah kami harus semakin bertekun dan sengaja maju. Ini cetusan iman kami, ini statement kepercayaan kami. Kami yakin Kau terlebih besar, kuasamu lebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Hamba berdoa, Kau jamah dulu mereka yang letih lesu, yang berbeban berat. Pakailah servis kebaktian ini termasuk firman yang sebentar dibagikan untuk menjadi ya Tuhan Yesus an uplifting experience, pengalaman untuk diangkat oleh Tuhan. Angkat beban Tuhan Yesus. Berikan urapan yang baru atas setiap orang yang butuh. Yesus Kau ditinggikan, sampaikan sabda firman lewat lidah, mulut, bibir hambamu, sembunyikan di balik salib Kristus selalu. Dalam nama Yesus, praise the Lord, haleluya, amin. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yesaya pasal 47, tema besarnya adalah air kehidupan. Ya, saya rasa selain kita terus mendapatkan makanan bergizi yaitu firman, terbukalah hatimu, jiwamu untuk lawatan Tuhan. Nangis itu gak apa-apa loh, bukan berarti kita emosian. Tapi kalau kita dijamah Tuhan, itu air mata adalah taburan. Dan kalau kita sedang berbeban berat, it's okay juga untuk nanti maju, untuk berdoa menyembah Tuhan. Meskipun Tuhan ada di mana-mana, di kursi, di setiap kita, dari depan sini sampai belakang, tidak ada bedanya dalam hadirat Allah. Tetapi yang beda adalah ketika kau meresponi panggilan altar itu. Saat itu ada sesuatu di dalam dirimu yang namanya pengikat itu runtuh. Ada sesuatu yang kaku itu tiba-tiba lentur lagi. Jangan kaku, jangan malu-malu di dalam hadirat Allah. Allah ingin menjamah setiap kita. Buka bersama saya Yesaya 47 ayat 3-5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air. Air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini bukan ayat-ayat yang asing bagi orang-orang yang dalam Kristen. Tapi sekalipun Anda pernah mendengarkan khotbah-khotbah semacam ini sebelumnya, setiap kali Roh Kudus berbicara, selalu ada perkara-perkara baru. Sungai yang dilihat oleh Nabi ini, nanti dilihat oleh Rasul. Ratusan tahun kemudian, ketika di sebuah pulau namanya Patmos, Rasul terakhir yang masih hidup, yang lainnya sudah dibunuh, yaitu Rasul Yohanes Rasul Kasih, melihat dari tahta anak domba Allah yang duduk di sebelah kanan Bapa, itu mengalir sungai kehidupan. Nanti di dalam kerajaan Mesias, kerajaan 1000 tahun, atau di sorga, akan ada sungai beneran. Alkitab tidak silent, tidak diam tentang sungai. Sungai yang ada di hidup kekal. Sorga itu tidak ada samudera lagi, kata Wahyu, tidak ada laut. Tidak ada perpisahan. Tapi sungai-sungai banyak. Nah itu sungai secara harafiah, itu adalah sungai secara fisik. Tapi karena kita sekarang masih hidup di dunia, maka nubuatan ini juga punya makna rohani untuk kita. Yang dilihat oleh Nabi Yeskiel zaman pembuangan Israel,
waktu mereka dibuang 70 tahun di Babilonia, ya di masa-masa kurun waktu itu sesudah ratusan tahun kemudian seorang rasul melihatnya di dalam visi. Dia melihat kenyataannya di sorga. Jadi sungai misterius ini berkali-kali dilihat oleh hamba-hamba Tuhan dan dicatat di Alkitab. Berarti ini penting untuk kita hari ini, karena ini sudah ada di dalam firman, this is for you and me. Nah, kita akan petik beberapa remah dari cerita ini ya. Kita langsung lompat bukan ke sumbernya. Air hidup itu tadi berasal dari pangkalnya itu ada di bait suci. Aneh ya, sungai kok berasal dari bait suci. Tapi begitu kalau sungai rohani. Dari gereja, dari kerohanian kita, jagalah hati dengan segala waspada. Dari situ mengalir kehidupan. Sekarang mari kita bicara tentang kedalaman. Kita lihat ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku, Yehezkiel, masuk ke dalam air itu. Saya ulangi ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur. Siapa orang ini? Orang ini bukan Tuhan tapi malaikatnya. Karena di dalam ayat-ayat yang kita baca, dia disebut dengan kata ia menyuruhku, i-nya bukan huruf besar, memang Tuhan suruh, Tuhan punya pesuruh. Kalau ini dalam visi penglihatan sang nabi, seorang malaikat sungguhan. Tuhan bisa pakai seorang malaikat, Tuhan juga bisa pakai saudara seiman. Tuhan bisa pakai gembala Anda, pemimpin rohani Anda, CGL Anda, bisa pakai juga sponsor Anda, bisa pakai juga teman-teman Anda. Tuhan bisa pakai keluarga Anda, suami Anda, istri Anda, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Yang penting kita terbuka untuk utusan Tuhan. Dan kita menguji dulu apakah itu utusan Kristus atau bukan. Saya ingin kita melihat sesuatu yang gak klise, karena ayat-ayat ini kalau dibahas secara klasik ya, kita dapatnya itu-itu. Tapi saya ingin Anda memperhatikan di ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Siapa orang ini? Saya sebut sebagai seorang guide, tour guide-nya Yehezkiel. Untuk berapa menit ke depan atau berapa jam, orang ini akan berpengaruh dalam kehidupan Yehezkiel. Orang ini bukan orang ini adalah malaikat. Tuhan suruh dia dengan sebuah mandat, kamu pergi ke Yehezkiel, bawa tali pengukur, tuntun dia masuk ke sungai itu. Kamu tuntun dia masuk ke air. Orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Terbukalah untuk utusan Tuhan. Kalau orang itu adalah pesuruh Roh Kudus, kita pasti diajak untuk lebih dalam. Kalau itu bukan dari Tuhan, kita pasti diajak keluar. Karena Tuhan itu selalu membawa kita pada komitmen-komitmen yang bagus, karena dia adalah Allah perjanjian. Orang yang datang di hidupmu dan berkata, komitmenlah dalam pernikahanmu, setialah pada istrimu, itu dari Roh Kudus. Orang yang berkata, gitu aja gak apa-apa, toh dia gak tahu, ajak selingkuh, atau dia menginspirasimu untuk berbuat salah, itu bukan dari Roh Kudus. Terbuka untuk orang yang betul, kita membuka diri kepada suatu anugerah yang baru. Gara-gara Yehezkiel manut atau nurut dengan orang yang diutus oleh Kristus, dia masuk ke dalam air, dia ketemu air dan masuk ke dalam sungai. Tapi kalau kita terbuka pada orang yang salah, kita akan masuk bukan ke dalam air, kita akan masuk ke dalam api, dan kita akan binasa. Membuka diri kepada orang yang salah menghancurkan hidup kita. Bukannya ketemu sungai Roh Kudus, ketemu masalah. Masalah yang tidak perlu terjadi, masalah yang tidak Tuhan izinkan sebenarnya. Kita masuk dalam masalah itu karena kita menghirup yang namanya smoke atau menghirup asap yang bukan dari Tuhan. Karena itu makanya kita harus hati-hati. Kalau segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti mengajakmu untuk lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Apa yang dari Roh Kudus pasti invite you to be deeper. Saya bersyukur di gereja kita orang baru datang langsung diajak CG. And I'm not sorry. Kita tidak boleh apologize, kita tidak boleh minta maaf.
Karena memang that's the way to go, harus gitu. Memang itulah alamatnya. Karena Tuhan tidak mencari pengikut. Tuhan itu mencari murid. Tuhan itu menjadikan murid. Bagaimana kita bisa menjadikan murid kalau kita tidak konsisten ketemu terus dengan orang itu? Mana ada seorang pelajar, mahasiswa, kalau dia mau lulus, tapi dia tidak konsisten belajar. Mau online pun, saya masih ingat anak saya zaman pandemi, online karena sekolahnya tidak bisa, waktu itu sekolahnya jauh. Tapi akhirnya, karena beda zona waktu, orang lain tidur, dia harus melekan untuk belajar dan komitmen jam segitu. To invite you deeper, that's from the Holy Spirit. Itu untuk membawa kita lebih dalam lagi. Kita komitmen pelayanan rasanya mau quit. Tapi seorang berkata, jangan. Kalau memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau memang gerigi-gerigi kita di sisi-sisi kanan kiri kita, makhluk di manusia roh kita itu masih ada ujung-ujung kasar dan tajamnya. Kalau itu sama Tuhan dikikis habis, jangan berhenti. Minta kekuatan dan minta hikmat pada Tuhan. Tapi yang berkata, gitu aja. Emangnya pelayanan cuma satu macam doang? Itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu selalu pro hubungan perjanjian, bukan hubungan jalan-jalan. Tuhan itu selalu pro gitu. Tuhan kita itu selalu pintu depan dan bukan pintu belakang. Ayat ini mengajari kita untuk terbuka pada orang yang tepat. Lalu orang itu pergi ke arah timur. Ke arah timur tadi di kebaktian pertama saya sudah jelaskan. Bait suci itu menghadap ke timur dan ke situ mengalir airnya. Dan orang itu pergi ke arah timur, dia tidak menentang visi Tuhan, dia berjalan ke arah visi yang diberi. Tuhan kita adalah Allah yang teratur. Tuhan tidak ajari kita backstreet. Kalau anak muda hari ini mau hubungannya diberkati sampai kepada pelaminan, jangan gerilya, lalu di belakang papa mama. Selalu jalan Kristus itu masuk pintu depan, bukan sembunyi-sembunyi masuk dari pintu belakang seperti orang yang berbuat salah. God always wants us to walk through the front door. Selalu begitu. Kalau misalnya Anda dalam sebuah pekerjaan dan Anda rasa sudah selesai waktu Anda di sana, go through the front door. Kalau di sini ada jemaat kita yang penuh Roh Kudus, kelakuannya pun harus sama dengan kepenuhannya. Misalnya kalau ada di sini yang berkata, sekarang waktunya aku mau merintis bisnis sendiri dan sebagainya. Go through the same front door, bicara sama bosnya baik-baik, persiapkan sebelum engkau selesai. Meskipun tidak disuruh, mereka nggak bisa apa-apa, tapi anak Tuhan selalu akan jalan di mil kedua. Kalau orang minta bajumu, kasih jaketmu. Aku siapkan orang berikutnya. Rintislah bisnismu setelah itu. Masuk baik-baik, keluar mesti baik-baik. Karena anak-anak Tuhan masuk pintu depan. Apapun yang tidak masuk lewat pintu itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Yohanes 10 berkata, akulah pintu, kata Yesus. Dan apapun yang masuk sebelum sesudah aku, yang bukan lewat pintu, itu adalah pencuri. Ayat ini mengajari kita bahwa tidak segala cara dihalalkan oleh karena tujuannya benar. Orang yang ikut Tuhan itu akan dituntun sama Roh Kudus pelan-pelan. Ayat-ayat yang kita baca ini semuanya kedalaman. Kalau bicara tentang kedalaman itu etika. Kedalaman bedanya apa sama permukaan? Permukaannya Kristen. Kedalaman itu kelakuan. Orang kalau sudah dalam itu sudah langsung menjamah ke fondasi, itu berarti prinsip. Sebagai anak-anak Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu tentunya datang dengan sebuah tanda. Waktu kita pertama kali menerimanya, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi bahasa lidah, bahasa roh, membuat kita semakin intim dengan Roh Kudus, harusnya yang keluar adalah buah ketertiban. Harusnya kita menjadi orang yang dalam. Kristen yang dalam dengan Kristen yang permukaan. Itu bedanya di sini, beda pada prinsip-prinsip pelayanannya. Orang Kristen yang dalam dengan orang Kristen yang asal-asalan, beda. Yang satu status, yang satu lagi bisa dilihat dari perbuatannya. Wow, orang ini memang beda. Ikut Roh Kudus itu harus sampai dalam. Dan kita harus mau dibentuk sama Roh Kudus sampai sakit. Dan kita belum tahu apa itu sakit sampai sebelum kita rasa mau quit. Makanya ayat ini luar biasa, sedang orang itu pergi ke arah timur.
yaitu bait suci mengarah ke timur. Berarti orang ini berjalan ke arah visi dan suruh Yeskiel masuk ke situ. Visi orang Kristen pada umumnya apapun gerejanya adalah amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil. Jadi bukan Kristen jalan-jalan, bukan penginjilan sifatnya permukaan. Siapa mau terima Tuhan, angkat tangan. Tapi tuntun orang itu terus, berarti memang harus menjadi gereja lokal. Kalau kita hanya mau angkat tangan, siapa mau terima Tuhan, itu paling gampang. Dibutuhkan karisma aja, orang kesedot semuanya. Tapi setelah kita pergi, retention atau orang-orang yang bertahan di dalam gereja, dari misalnya 1.000 orang bertobat, yang namanya organisasi Injil, organisasi evangelistic organization di masa lalu, karena saya dulu sekolah teologi, kami juga lakukan riset seperti ini pada waktu kami di tahun senior, yaitu tahun 4, bahwa yang the best zaman itu, waktu itu Billy Graham, dari begitu banyak orang yang terima Tuhan, the best organisasi penginjilan mencapai retention rate bisa bertahan, itu cuma 5% doang. Cuma 5% doang. Ya, siapa itu yang dari Tulsa, saya lupa. Penginjil siapa? T.L. Osborne. Jadi dua orang ini di-compare, satu dari lebih ke dua penginjil besar ini. T.L. Osborne yang juga masuk di dalam area kesembuhan, dia berkata, orang kalau bertobat ini gini tandanya, first to Christ, then to church. Pertama ke Kristus, lalu ke gereja. 5% yang bertahan, itu yang paling bagus. 3% udah lumayan, luar biasa. 1%. Kalau hanya mau terima Tuhan, angkat tangan, butuh karisma. Tapi untuk terus tertanam, orang itu dibimbing sampai Tuhan datang, butuh karakter. Wah, itu luar biasa. Berapa banyak bayi-bayi rohani gugur, prematur. Kita hanyalah ajak mereka angkat tangan terima Tuhan. Tapi mereka tidak, tapi somehow, somewhere, gereja gagal membawa mereka lebih dalam. Itulah sebabnya gereja kita memakai sebuah strategi tambah. Injil diberitakan, CG tertanam dimuridkan. Retentionnya bukan 5%, 100% kalau bisa. Membawa orang masuk kepada kedalaman, itu tantangan sebenarnya. Disitulah kita benar-benar akan mengalami konflik. Kita akan digocoh. Dan kita rasa sepertinya ada api yang menghanguskan. Tiba-tiba seperti badan itu nyala. Di dalam tubuh kita dulu menyala satu api ujian yang membuat kita rasa gak tahan. I cannot walk another mile. Aku gak bisa jalan 1 mil lagi. Jangankan 1 mil, 1 kilometer. Aku jalan 1 senti aja sudah gak mau. Tapi orang itu membawa tali pengukur. Dia berkata masuklah. Dan kita tahu tadi ceritanya ayat yang dibaca. Pertama-tama. Ya, setelah jalan 1.000 hasta, katakan 1.000 hasta. 1.000 hasta itu kira-kira berapa panjangnya? 0,5 kilometer. Itu kalau pelari maraton itu gak ada apa-apanya. Tapi pelari maraton pun, dengar dulu loh cerita ini beda. Karena dia itu lari di tempat yang ada airnya sebatas tumit kaki. Lebih gampang lari di tempat kering daripada di tempat yang becek. Pelari pun tidak semudah itu. Dan disuruh lari kayak gitu, suruh jalan seperti itu 0,5 kilometer. Lalu disuruh jalan 1.000 hasta lagi, jangan salah. 1.000 hasta lagi itu bayar harga. Udah basah gini, not convenient, tidak nyaman. Siapa sih yang suka jalan basah-basah gitu? Jalan 500 meter, 525 sebenarnya, 1.000 hasta. Udah gitu, sampai di situ naik lagi airnya, banjir. Sampai ke lutut. 0,5 kilometer berikutnya lebih berat dari 0,5 kilometer pertama. Pernahkah Anda jalan? Makanya orang-orang kalau habis operasi apa disarankan antara berenang atau jalan di kolam renang. Saya tahu karena dulu lutut saya. Dan saya jalan di kolam renang. Berenang dan jalan di kolam renang. Saya masih ingat zaman pandemi saya renang. Jalan di kolam renang. Ya tidak selutut sih, kolam renangnya segini saya. Jalan baru 10 langkah disapa orang. Diajak debat tentang Tuhan.
Tapi untungnya saya mau mengeluh ya nggak bisa. Saya rasa Tuhan, aku lagi jalan. Jadi saya bayangkan saya Yehezkiel deh. Jalan gitu ketemu ikan. Tapi ikannya jenis manusia. Ajak debat lagi, saya masih ingat. Setelah ajak debat, saya sih nggak tertarik untuk berdebat. Saya sih tertariknya menangkan jiwa. Jadi saya jawab apa yang dia perlu. Dengarkan. Tapi kebalik akhirnya. Setelah itu seperti jadi sangat bersahabat, saya antar dia untuk pada pengenalan akan Tuhan. Saya masih ingat kok di kolam renang itu, waktu itu sepi. Cuma dari saya kok bisa ada satu om-om itu. Dan akhirnya dia terima Tuhan di kolam renang. Haleluya. Tapi gak enaknya, saya gak jadi olahraga. Saya bilang lain kali aku cari kolam renang lain. Ya. Jadi saya lagi terapi, ya kan? Supaya kok lutut saya semakin kuat. Malah justru diajak debat tapi puji Tuhan akhirnya dapat jiwa orang itu. Saya sempat mikir loh, tak baptis aja ya di sini. Tapi enggak lah, gereja kan ada kolam lebih enak di gereja. Di sini nanti enggak ada orang yang lihat, cuman saya. Jangan. Kalau bisa ada keluarganya segalanya, saya bilang nanti aja ke gereja saya, gereja kami, ya, gereja yang saya gembalakan, gereja kita bersama, datang ke situ. Saya harap orangnya ada di sini. Siapa di sini yang debat sama saya waktu di kolam renang? Katakan, jujur ayo. Ayo. Minggu depannya, beberapa hari kemudian saya ganti strategi, saya enggak mau berenang lagi, enggak lucu lah ya berenang gitu kan kita. Kan saya berenang enggak pakai jas. Terus jajak foto ya nggak mau lah ya. Akhirnya saya pindah, saya olahraga lainnya. Saya ingat waktu itu saya lagi pull up. Saya pull up ya. Terik matahari, saya memang cari matahari waktu itu. Naik tiba-tiba. Pastor Philip, saya lihat siapa yang ngomong sama saya. Pastor Philip, saya, hah? Oh, kaget saya di bawah. Bisa doakan nggak? Iya, tunggu saya turun dulu ya. You see, pernahkah Anda kalau berjalan dengan air segini, setengah kilo, lumayan loh. Coba Ki. Ronde 2 ternyata lebih berat dari ronde 1. Pernahkah Anda merasa, Tuhan, aku itu ikut Tuhan kok makin berat ya rasanya? Pernah gak rasa kayak kok makin berat? Ronde 1 aku kira udah kelar. Ronde 2, loh kok tambah aniaya? Kok tambah disalah ngerti? Pernahkah Anda merasa, jangan quit. Tuhan sedang membentukmu. Tuhan sedang membentuk manusia rohmu. Tuhan sedang memperdalam hubunganmu dengan Tuhan dulu dan memperdalam hubunganmu dengan sesamamu. Tahukah ketika kita masuk lebih dalam, lebih banyak hal yang terjadi, yang kita lupa adalah, yang kita ingat adalah berat. Padahal sebenarnya kita sudah jalan setengah kilometer yang kedua. Kita sudah semakin jauh dalam panggilan. Kita semakin jauh lebih dalam lagi dalam rencana Bapa. Jadi sekalipun sakit, it's worth it. Asal you jangan quit. Worth it, karena di setiap perhentian itu setengah kilometer atau 1000 hasta, Yehezkiel punya pilihan untuk kembali loh ya. Balik kucing, dia punya pilihan. Bangsa Israel juga selalu punya pilihan untuk bisa balik ke Mesir kalau mereka ingat bawang prainya. Atau brambangnya, garliknya, rempah-rempah makanannya. Mereka selalu punya kesempatan untuk berubah pikiran atau menyesali perjalanannya dengan Tuhan. Panggilan itu bukan paksaan. Kalau Anda dipanggil melayani sebagai asyar atau sebagai di dalam CG atau multimedia, atau Anda hari ini dalam pernikahan, semua hubungan perjanjian itu selalu kita bisa balik kucing. Pernikahan namanya perceraian. Selalu ada. Kita selalu diberikan sama Tuhan bukan satu pintu. Pintu yang dari Tuhan itu pintu depan. Akulah pintu, Yohanes 10. Di Taman Eden namanya pohon kehidupan. Selalu akan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di dalam setiap hubungan perjanjian selalu ada yang dari Tuhan dan kita selalu punya pilihan. Kalau kita mau ikut yang setan mau. We always have a choice. Setiap pernikahan selalu punya pilihan. Tapi saya dan istri saya tidak pernah akan mau ambil pilihan ini. Namanya perceraian. Setiap pekerjaan selalu juga ada pilihan. Yaitu menyerah. Setiap pelayanan selalu juga ada. Namanya kita ikut Tuhan pun kita bisa murtad jalan. Kita masih bisa menjual Kristus untuk kedua kalinya. Kita masih bisa menyalibkan Tuhan untuk kedua kali.
Untuk setiap Petrus selalu ada pilihan. Sebuah Yudas. Selalu always there is a choice. Ketika dia berhenti di 1000 hasta pertama, Yeskel selalu punya pilihan untuk wis mari. Sampai sini saja. Aku tidak mau lagi. Tapi orang yang sama itu tour guide dari Tuhan berkata, masuk lagi, jalan 1000 hasta lagi, pay the price once more, bayar harganya sekali lagi. Wow, makanya Alkitab mengajarkan, Abraham bukan hanya menerima tanah perjanjian itu pada akhirnya karena iman, tapi juga karena ketekunannya. Sekalipun dia bapak iman, tidak semua berkat yang ia terima itu secara instan, termasuk mendapatkan yang paling berharga, bukan tanah Kanaan, tetapi anak perjanjian. Makanya ayat berkata juga bahwa ayat-ayat di perjanjian baru banyak satu persatu kalau mau dibuka tentang perseverance dalam bahasa Inggrisnya. Perseverance itulah terjemahannya ketekunan. Bahasa Inggrisnya perseverance itu sangat bagus. Ada kata severe. Kita tidak bisa disebut tekun sebelum severe, sebelum mati-matian. Kata severe itu severe weather. Itu namanya, itu berarti apa yang terjadi? The weather is severe. Artinya cuaca buruk. Severe itu bukan hanya buruk, cuaca buruk banget. Cuaca ekstrim, severe is ekstrim. Roh Kudus kalau kerja di dalam diri kita itu, kadang-kadang kita merasa seperti kita itu disalibkan hidup-hidup, dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau Roh Allah yang bekerja, biarkan. Ia sedang membuat di dalam dirimu rupa Kristus yang baru atau rupa Kristus yang lebih jelas. Semua orang yang diberkati Tuhan, semua orang diurapi, semua orang dipakai Tuhan, pasti melalui stage ini. Dari ayat-ayat yang kita baca, pertama itu mata kaki, lalu lutut, lalu ke loin atau ke pinggang, lalu habis itu sudah nggak bisa lagi dijalani itu sungai berenang. Air itu nggak bisa dijalani lagi, telah berubah menjadi sungai dan berenang. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang dari cerita ini saya belajar sesuatu. That the Holy Spirit, Roh Kudus itu selalu dia bekerja di hidup kita itu through stages atau melalui melalui sebuah proses atau sebuah tahapan. Padahal Tuhan itu sempurna. Kenapa Tuhan pakai tahapan? Karena kitanya yang gak sempurna. Kitanya yang gak ready. Saya masih ingat hari ini ya. Saya ingat hari ini. Misalnya apa yang saya hadapi today, hari ini. Jikalau saya hadapi waktu saya baru kenal Tuhan, saya pasti gak tahan. Saya pasti gak bisa. Anehnya gitu. Zaman dulu waktu saya baru kenal Tuhan, waktu saya dapat masalah hidup rasanya kayak kiamat, rasanya aduh, aku betahan, aku sudah gak tahan Tuhan. Ampun deh, aku sungguhan gak tahan lagi Lord, I wanna quit. Dikit-dikit orang yang udah mau quit ya biasanya kalau sudah habis pikiran, udah frustrasi. Selalu doa Elia yang bunyi. Ambillah aku Tuhan. Wow, itu doa yang paling konyol loh. Semoga Tuhan tidak mendengar doa yang kayak gitu. Kalau Tuhan dengar ya, Anda akan terkejut loh. Di seberang sana itu Anda tidak jadi apa-apa loh. Untung Tuhan itu tidak mengabulkan doa orang yang sedikit-sedikit minta mati itu. Aku udah tahan Tuhan. Aku mau mati saja Tuhan. Tapi bunuh diri gak berani karena dia tahu masuk neraka. Jadi dia berkata, Tuhan bunuh aku. Dia sendiri tidak mau bunuh dirinya, suruh Tuhan bunuh. Aku mau quit. Aku gak tahan. Finish me. Doa orang depresi. Kasihan sih. Tapi izinkan saya untuk mengekspos kekonyolan doa itu. Itu kayak orang bolos. Dia gak mau belajar, ada tes. Dia berusaha gak mau les-lesan, gak mau tuition, gak mau pergi. Gak mau sungguh-sungguh mempelajari. Dia gak tahan lagi. Dia berkata, sudah, dia ngomong sama gurunya. Udah, kasih gua. Lulus saja. Aku gak mau, aku quit. Aku minta lulus. Tapi aku minta lulus. Aku minta lulus, tapi aku quit. Aku mau bolos, aku gak mau belajar. Aku gak mau mempersiapkan diri. Pokoknya kasih aku lulus saja. Kira-kira guru yang waras kasih dia lulus gak? Kira-kira Tuhan waras gak? Kasih dia lulus gak? Saya gak mau bicara tentang surga neraka, kita gak ngomong tentang akhirat. Tapi kalau tiba-tiba orang itu, mana mungkin Tuhan akan berkata, ya wis, ya oke, kamu quit, oke sekarang aku kasih yang kamu mau. Ya, aku ambil nyawamu. Wisuda gak di surga? Masuk gak? Saya tidak berkata orang kehilangan keselamatan. No. Tuhan itu tidak jawab doa orang itu.
Karena doanya adalah kekonyolan. Tuhan akan berkata, kalau kamu capek, istirahat. Kamu jangan doa gitu lagi. Waktu kita berkata, aku enggak kuat, Tuhan. Saya ingat, dulu-dulu masa-masa saya baru terima Tuhan itu rasanya enggak kuat. Sekarang ya, bukan saya sekarang jauh lebih kuat, tapi saya noleh lagi. Ya ampun gitu aja. Kita bisa noleh ke belakang masalah kita kecil zaman dulu itu. Tapi kita seperti anak kecil, mainannya hilang aja nangisnya seolah-olah kehilangan ayah ibunya. Saya itu dulu ya lebay sekali, mungkin kita bisa berpikir begitu. Dikit-dikit nangis, saya cengeng rohani. Dikit-dikit gak kuat, dikit-dikit quit. Saya diingatkan Tuhan, zaman itu saya juga gak tahan. Zaman ini saya juga gak tahan. Tapi buktinya, 20 tahun lalu itu, hari ini saya bertahan. Sekarang saya gak tahan. Nanti Tuhan buktikan, kalau Tuhan izinkan masih bisa hidup 20 tahun lagi, 20 tahun ke depan, tetap bertahan. Berarti apa? Berarti tidak satupun pencobaan kita melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan itu selalu membawa kita through stages atau tahapan. Kalau kuatnya segini, pencobaanmu tidak melampaui. Berarti hari ini tidak ada alasan untuk kita mundur dari iman kita. Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama Tuhan, kecewa sama kehidupan. Tidak ada alasan untuk putus asa. Karena sekarang yang kau rasakan itu tidak tentu kebenaran. Aku enggak tahan, buktinya bertahan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ada suara berkata, 1000 hasta lagi. Masuklah. Masuklah lebih dalam lagi. Jangan kamu quit di sini. Jangan kamu lempar handuk putih. Jangan kamu berkata, aku enggak bisa. Bisa, jalan 1000 hasta lagi. Oh dia sudah gede rasa, dia rasa, oke, habis ini akan ada keringanan. Jalan lagi tahu enggak, airnya bukan selutut, airnya sepinggang. Lu kok tambah berat? Tapi puji Tuhan, sampai ronde 4. Jadi kira-kira 1,5 kilometer dia jalan becek-becek, basah-basah, semi tenggelam. Sampai ke loin atau sampai ke pinggang. Waktu dia jalan sampai sini, lebih sulit. Kalau kita lari di daratan bisa cepat. Tapi kalau lari dengan air sepinggang, Anda jalannya sudah berat. Tapi dia tetap persevere, dia tetap tekun. Akhirnya di ronde 4, dia nggak bisa jalan atau lari lagi. Karena berubah menjadi sungai. Tiba-tiba ada arus yang membawa dia, hidupnya jadi momentum. Dibawa arus, dia berenang. Dan waktu dia berenang nanti kebaktian berikutnya saya tunjukkan transformasinya. Dia mulai melihat hasil ketekunannya. Satu persatu di kiri kanan. You see, hidup itu akan masuk dalam proses yang diulang lagi. Ada waktunya kita mengalami kuasa kebangkitan, ada waktunya kita kembali sekali lagi seolah-olah disalibkan. But remember before you quit, ronde keempat kau akan berenang. Saya selalu ingat, Tuhan itu gak pernah bekerjanya itu begini. Trial, ujian, gak pernah. Tuhan juga gak pernah kerjanya begini, berkat. Itu gak baik. Berkat itu baik. Too much of a good thing is not a good thing. Sesuatu yang baik, kalau terlalu banyak juga gak baik. Karena kita hidup di dunia ini mudah kecanduan. Saya bersyukur untuk setiap ujian iman yang Tuhan izinkan di hidup saya. Yakobus berkata, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata pencobaan itu bukan berarti kita mencoba diri sendiri, lalu habis itu cari-cari materi-materi, maksudnya cari gara-gara lah. Orang yang mencoba dirinya sendiri, habis itu pergi ke tempat-tempat gelap, ya jatuh dalam dosa. Bukan ya, pelbagai pencobaan itu artinya kau enggak minta, kau enggak cari. Dia datang mencarimu dan dia akan menghadangmu. Berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan karena ujian akan imanmu menimbulkan ketekunan dan pada akhirnya ketekunan itu menghasilkan hasil akhir dari ketekunan itu adalah kau menjadi sempurna tak kekurangan apa-apa. Saya bersyukur pada Tuhan di hidup saya. Tuhan izinkan ujian demi ujian yang membuat saya kadang-kadang setiap kali mengalaminya, kata Petrus, seolah-olah ada sesuatu membakar di dalam dirimu. Seperti ada api pengujian. Saya bersyukur setiap kali ujian diberi, baik 20 tahun lalu waktu saya masih baby rohani, 30 tahun lalu lebih, bahkan sekarang waktu saya lebih dewasa, tetap setiap kali ujian diberi itu tidak mengenakan. Setiap kali ujian diberi itu membuat kita rasa seperti mau quit atau tahan, udah gak tahan lagi, aku gak bisa berjalan 1 mili lagi di depan. Sebenarnya gak ada bedanya. Untung dulu I didn't act on it. Dulu saya tidak melakukan apa-apa terhadap keinginan saya untuk quit. Kalau dulu saya enggak, hari ini masih bertahan 30 tahun kemudian, saya juga sekarang tidak akan berbuat apa-apa terhadap feeling saya.
manusia benar akan hidup oleh iman. Saya tetap akan berpegang teguh bahwa saya tahu Tuhanku cara bekerjanya tidak selalu memberi kita ujian melulu. Tidak ada oasisnya. Atau selalu berkat sampai saya kecanduan, tidak ada ujiannya. Never. I know, tunggu aku di ronde 4, oke? I'm weak now, but wait for me round 4. You're gonna see me swimming. I'm gonna pull you in my current. Kau akan melihat saya berenang dan saya akan tarik Anda di dalam wave atau dalam ombak nanti yang saya buat di dalam dia. Banyak orang akan ikut di belakang. Aku akan jadi berkat. Tuhan itu kalau bekerja tidak pernah cuma satu hal. Saya tidak bukakan tentang imamat. Di kitab Keluaran tentang baju-baju imam. Kitab imamat tentang imam-imamnya. Tahukah baju imam itu ya? Ujung bawahnya ya. Itu ada dua hal. Dia selang-seling. Baju imam itu tidak sesimpel yang kita kira. Itu macam-macam ornamennya. Dan pada waktu di bawah itu, yang lebih kita ketahui adalah baju zirah yang ada 12 batunya itu loh. 12 batu Israel. Ya, mungkin tidak tahu ya, ada yang tahu kalau yang lebih familiar dengan perjanjian lama. Baju jubah imam besar itu, bawahnya itu ada dua hal. Yang satu ada pomegranate. Pomegranate itu apa? Buah itu loh yang dalamnya itu ada. Buah delima, ya. Putih-putih melati, merah-merah delima, ya delima. Itu luar biasa, itu buah, di dalamnya ada kebun buah-buahan itu. Karena di dalamnya itu yang namanya keciknya atau apa namanya biji benihnya itu banyak sekali. Dia ada buah delima, lalu diselingin dengan kerincingan atau dengan lonceng. Kerincing. Jadi delima lonceng. Ceritanya nih, lonceng itu supaya ketika dia masuk, keluar, imam besar itu orang-orang di luar bisa dengar suaranya. Kalau enggak dengar suaranya, seharian sampai besok pagi, itu ada tali ditarik, berarti dia mati di hadirat Allah, dia enggak layak atau apa. Supaya enggak ada orang masuk dan menajiskan bait suci. Jadi ujungnya itu selalu ada delima, dan bukan buah sungguhan, tapi bentuk bordiran atau bentuk seperti pokoknya dibikin delima-delimaan, lalu ada apa namanya? Loncengnya. Tuhan itu tidak pernah hanya soal buah roh melulu. Dia selalu buah roh, gemerincingan karunia, bahasa lidah, glosolalia. Apa yang pertama kali dibunyikan pada saat karunia diturunkan karunia Roh Kudus? Yaitu karunia yang sifatnya audio dulu, sebelum visual. Bahasa lidah diberikan. Tuhan selalu bilang karunia buah. Gak pernah, kalau kita jadi orang Kristen cuma buah anti karunia. Gak seperti Tuhan. Karunia melulu, gak ada karakternya. Tuhan gak gitu kok. Tuhan kita itu selalu selang-selingnya itu hikmat. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Hari ini kita pelajari sesuatu. Tuhan tidak pernah suruh kita hanya terus mendayung dan mendayuh dan melangkah dengan susah. Tunggu roda 4. Semua berkat yang belum kau lihat. Kau akan lihat kiri kananku lihat banyak pohon cemara. Itu lagu anak kecil zaman dulu. Tapi ketika kau lihat kiri kanan banyak ikan. Kau lihat di situ pohon-pohonnya segar. Lalu habis itu daun-daunnya menyembuhkan. Buah-buahnya berbuah pada musimnya. God is the God that blesses. I don't believe. Aku tidak percaya. Bahwa Tuhan izinkan kita hanya suffering terus. Dalam hidup ini. Ikuti Tuhan. Asal kau jangan quit. Kalau Yeskia quit di ronde 3. Dia akan gigit jari. Dia nggak tahu padahal satu ronde lagi dia akan melihat semua berkat itu. Kalau dia quit di ronde 2 agak prematur. Ronde 1, kenapa kau lempar kain putih sekarang? Padahal di ujungnya ada berkat Tuhan. Di dalam kedalaman itulah Anda akan melihat berkat-berkatnya. Makanya Tuhan berkata, dayung lebih dalam. Murid-murid berkata, ngapain? Semalam-malaman aku sudah mendayung sampai ke tengah. Bukannya kedalaman aja, tengah itu paling dalam. Aku semalam-malaman kami para nelayan tidak dapat ikan. Tapi Tuhan berkata, sekali lagi masuk ke tempat yang dalam. Dia dapat 153 ikan. Orang yang dalam dengan Tuhan tidak pernah giving up hope. Bahkan ketika kau dikecewakan, dikhianati, tidak pernah giving up hope. You keep trusting and trusting again. Kau percaya dan percayakan lagi. Kau percaya lagi dan percaya lagi. Karena tidak ada jalannya kalau kita mau jalan sama Tuhan itu pasti ke depan, tidak menoleh ke belakang.
Kita harus jalan ke depan. Sekalipun mungkin Anda pernah dikecewakan, Anda bangkit dan mencoba lagi. Selalu ingat di depan ada ronde 4. Kedalamannya ini. Dan bukan hanya itu saja, kalau Roh Kudus bekerja, semua bagian tubuhmu cepat lambat akan tercelup ke dalamnya. Pertama-tama mata kaki, lalu habis itu ada lutut, lalu pinggang. Kalau ini klasik saya tidak mau, ini yang klise saya tidak mau terlalu fokus di dalamnya, tapi sedikit saya sebutkan supaya Anda juga dapatkan sesuatu yang sifatnya umum. Tafsiran-tafsiran dari para ahli teolog ketika membaca ini juga makna rohaninya juga sebagai berikut. From walking with Christ to praying with Christ. Jalan dengan Tuhan, semua orang bisa berdoa di Getsemani dengan Tuhan. Lututnya mulai masuk dalam karya Roh Kudus. Dulu aku cuma jalan dengan Tuhan, yang penting datang ke gereja, aku faithful, aku hidup setiap hari belajar untuk mempertahankan imanku. Sekarang di-upgrade, kamu harus belajar mendoakan orang lain. Wah, termasuk mendoakan orang lain yang mengecewakanmu. Termasuk mendoakan orang-orang yang kau layani meskipun mereka tidak memahamimu. Wow, mulai masuk ke Getsemani. Mulai bermula dari berjalan saja dengan Tuhan dan belajar. Kayak anak kecil, dia bisa jalan aja satu desa tepuk tangan. Yeay, Titi bisa jalan. Masa kita sekarang umur 20, bisa jalan di tepuk tangan di satu kampung. Kecuali kalau lumpuh. Yang dulu kita ditepuk tangani, sekarang jadi biasa. Makanya upgrade your faith. Jangan berhenti sampai jadi orang Kristen aja, yang penting gua setia, aku setia. Setia. Hamba 1 talenta itu juga setia. Ditaruh di bawah tanah. Tapi Tuhan suruh kita maju selangkah. Maju selangkah itu adalah mengelola talenta. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang belajar berjalan setia dengan Roh Kudus. Sekarang belajarlah berdoa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita doakan ya Pastor Firus supaya saya setia. Bisa. Tapi nanti suatu hari 10 tahun kemudian Anda harus bisa berdoa bersama dengan saya untuk orang yang tidak setia. Lututnya mulai tercelup masuk dalam sungai Roh Kudus. Pinggangnya, ya. Ini yang umum ya. Saya tidak bahas, cuman saya sedikit kasih info ke Anda. Itu bicara tentang di daerah pinggang sini kan juga seksualita manusia, perfect purity ya. Perut, apa yang di bawah perut, semuanya itu ada di area pinggang atau lower body. Tuhan mau kita sungguh-sungguh menyerahkan semua nafsu manusia kita kepada Tuhan. Lalu setelah itu berenang. Kalau kita baca ayat-ayat itu juga bisa punya pengertian seperti itu. Tapi saya fokusnya hari ini adalah kepada orang itu yang jadi utusan Kristus di Perjanjian Lama. Kepada Yeskiel memegang tali pengukur dan suruh si Yeskiel untuk masuk sekali lagi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, keluarga GMS yang tercinta, jemaat yang terkasih. Jangan membuka diri karena naif atau karena innocent. Saya harus mengerti misalnya seorang memberikan pengajaran sesat, saya tidak akan buka rumah saya untuk orang itu. Kalau seseorang itu tidak benar, saya juga tidak akan bukakan, pasti kalau namanya mimbar ini suci benar. Tapi juga saya tidak akan bukakan rumah saya mereka. Jadi hati-hati dengan maksud baikmu karena kita ini berasal dari budaya sungkan. Siapa yang kau ikuti, siapa yang kau follow di Instagram, itu juga membuka pintu untuk hal-hal apa yang diwakili lewat akun-akun, apa yang disebarkan, spiritnya, semuanya itu kita terbuka. Makanya itu be very careful, jangan mudah sekali untuk mengekspos dirimu terhadap hal-hal yang bukan dari Roh Kudus. Hati-hati juga jangan menjadi orang-orang yang toksik dalam kehidupan orang lain. Jadilah selalu utusan Kristus yang membawa orang masuk lebih dalam bersama dengan Kristus, yang bukan membuat orang lain terplecok, bukan membuat orang lain tersandung. Ayat-ayat ini waktu saya baca, saya mendapat banyak berkat di dalamnya. Orang itu pergi ke arah timur, Tuhan Yesus. Saya jadi ingat sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang indah dalam kehidupan saya, itu Tuhan selalu utus seorang. Saya masih ingat kok waktu saya mau dibaptis itu juga ada 2 orang di dalam gereja, di mana saya dulu bertumbuh di Kanada, gereja Indonesia di sana, selalu ngomong sama saya. Orang-orang itu lama-lama saya anggap mereka sebagai hama. Setiap kali datang, baptis lagi.
Suka datang, baptis lagi. Tapi ternyata benar kan akhirnya saya dibaptis. Ketika akhirnya saya dengarkan mereka berkata, ayo Philip, kamu perlu dibaptis. Ketika saya dengarkan mereka, something enter. Ada suatu grace atau satu kasih karunia yang masuk di dalam kehidupan saya. Ketika saya membuka diri kepada orang yang tepat di dalam hidup saya. Ketika Tuhan utus seseorang, makanya itu saya percaya. Setiap orang yang datang di hadapan saya harus menilainya, saya harus mengujinya. Apakah ini dari Tuhan atau bukan. Hati-hati jangan sampai kita menolak pesuruh-pesuruh Tuhan. Sebab barang siapa menolak utusanku, dia menolak aku. Barang siapa menerima utusanku, dia menerima aku. Dan siapa menerima aku, dia menerima Bapa yang mengutus aku. There are people in your life that God has sent and God will send. Orang-orang di dalam hidupmu yang Tuhan sudah utus kepadamu dan Tuhan akan utus kemudian hari kepadamu. Supaya ada anugerah tertentu masuk dalam kehidupanmu. Saya hanya memberikan satu awas-awas bagi kita semuanya. Kalau Tuhan bisa mengutus seseorang, setan juga akan bisa mengutus orang. Jadi hati-hati, pastikan pintumu terbuka hanya bagi Tuhan. Dan perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara yang membangun, perkara-perkara yang positif, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis. Pikirkan semua itu. Hari-hari ke depan masih banyak sekali yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Masih panjang jalur hidup kita. Masih banyak anugerah yang Tuhan akan nyatakan. Pastikan hatimu terbuka kepada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.